Saudara, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edy Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut surat penetapan tersangka Wamenkumham Edy Hiarie telah ditandatangani 2 pekan yang lalu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, terdiri dari 3 orang penerima dan 1 orang pemberi gratifikasi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Saat ini jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia sudah ada di gedung KPK akan melaporkan perkembangan kasus dugaan gratifikasi Wamenkumham. Nanda, pasca penetapan tersangka, kapan kira-kira rencananya KPK akan memeriksa kembali Wamenkumham? Sampai dengan saat ini, Paskalis, kami sudah mencoba untuk menghubungi Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, untuk menanyakan sebenarnya apakah setelah ada pernyataan Wamenkumham Edward Omar Syarif atau biasa disapa dengan Edy ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan ada pemanggilan dalam waktu dekat-dekat ini. Namun hingga sampai saat ini pun kami masih belum mendapatkan pernyataan ataupun respons dari Ali Fikri terkait dengan hal tersebut. Namun kalau kita melihat di sini, Paskalis dan juga saudara, sebenarnya untuk alur dari KPK sendiri, meski memang sudah ada penetapan tersangka, artinya memang nanti akan ada pemanggilan terlebih dahulu, walaupun yang bersangkutan di sini Wamenkumham sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang menarik perhatian di sini, kita akan melihat sebenarnya apakah KPK yang memanggil yang bersangkutan ini kapasitasnya sudah sebagai tersangka atau bisa sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Karena di sini dalam kasus dugaan gratifikasi, memang KPK juga sudah memberikan kisi-kisi begitu ya, ada sebanyak 4 tersangka. Memang belum ada spesifik sebenarnya, Paskalis dan juga saudara, namun disebutkan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK dari 4 tersangka tersebut, salah satunya adalah Wamenkumham Edy Hiarie. Kemudian tadi sudah disampaikan juga dalam pengantar sebenarnya dari 4 tersangka tersebut 3 ini merupakan penerima suap dan juga 1 ini pemberi suap. Yang dimana kalau Wamenkumham sendiri ini masuk dalam kategori penerima suap. Kemudian kalau kita melihat untuk pernyataan yang disampaikan KPK terkait dengan pengumuman Wamenkumham ini juga sebenarnya menarik perhatian Paskalis dan juga saudara, di mana biasanya KPK ini mengumumkan adanya tersangka ini melalui preskon yang dimana dalam preskon tersebut dijelaskan kronologi, peran siapa-siapa saja tersangkanya. Namun kalau dari kasus yang menjerat Wamenkumham ini memang terbilang cukup menarik perhatian karena yang bersangkutan ini tidak dihadirkan, kemudian juga untuk pengungkapannya ini juga sangat sedikit sekali kisi-kisinya. Dan ini tentu yang menjadi perhatian kita untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Kalau kita mengutip sejauh ini terkait dengan Wamenkumham sendiri, ini sudah dimintai keterangan atau klarifikasinya sebelum memang kasus ini masuk ke tahap penyidikan saat ini, yang dimana pada masih tahap penyelidikan atau masih tahap selidik, yang bersangkutan ini sudah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni di bulan Maret dan juga Juli 2023, Paskalis. Nanda, tapi sebenarnya bagaimana perjalanan kasus ini sampai akhirnya Wamenkumham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Terkait dengan kasus ini sebenarnya bermuara dari laporan yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada tanggal 14 Maret 2023 lalu, Paskalis dan juga saudara. Di mana yang bersangkutan di sini Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wamenkumham atas dugaan penerimaan gratifikasi. Dan dari laporan tersebut dijelaskan
oleh yang bersangkutan, yakni Sugeng, bahwa Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah, yang dimana gratifikasi tersebut ini berasal dari pengusaha yang bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Edi. Namun di sini posisinya memang pada saat itu yang bersangkutan yakni Hermawan ini disebut tengah ada kondisi bersengketa dengan Zainal Abidin Syah, yakni terkait dengan kepemilikan saham perusahaan tambang nikel PT CLM. Jadi di sini dugaan gratifikasi tersebut di mana Edi ini disebut mengarahkan Hermawan yang ada posisinya dalam bersengketa dan juga meminta konsultasi hukum kepada Edi, ini diarahkan kepada asri dari Edi, yakni Yogi Ari Rukman. Jadi seiring berjalan hingga saat ini, kalau tadi saya sebutkan bahwa yang bersangkutan Wamenkumham ini terjerat dalam kasus gratifikasi, namun KPK melihat ada indikasi lain, yakni di sini adanya dugaan suap. Jadi artinya untuk perkara yang menjerat Wamenkumham ini, yakni ada dugaan suap dan juga gratifikasi. Dan hingga saat ini disampaikan terbaru oleh penyidik KPK, Direktur Penyidik KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, yang menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan dua belah pihak. Jadi hingga saat ini kami masih menunggu dan juga menggali informasi terkait dengan apakah Wamenkumham secepatnya akan dipanggil penyidik KPK untuk dimintai klarifikasinya. Pas Kalis. Nanda Aprilia, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.